bidadari-bidadari surga bersolek untuk menyambut dan bergembira atas lahirnya baginda yang mulia Sayyidina Muhammad. Dan malaikat Allah perintahkan, wahai malaikat Malik, tutup pintu neraka. Tak itu tinggalkan aku gua. Era ya kalau tuh. Tadi ngisi acara Sunda KB, Anda bingung, arek pakai Sunda we nurutan, tapi lamun kasar ulah ngamuk. Babna Habib, itu bisa bahasa halus ya, nggak bisa bahasa halus. Jadi kalau kita ngomong bahasa halus, ini harus ngomong makuntilanak, ya, makuntilanak kamu siapa lagi mau pocong ya, gitu. Tapi insya Allah orang pakai bahasa Sunda, orang pakai bahasa Cianjur. Insya tunduh satu, tunduh jan. Ini hari es sebuting sudah. Bukan garawe oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina والنبينا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم جميعا بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر الله عليه إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا ولجنته ولجنات نعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat luar biasa ini. Di mana ini hari, di mana ini malam, di mana ini menit, ini jam, ini detik, ini tahun, ini bulan. Kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah yang maha luar biasa, nikmat Allah yang maha mulia, nikmat Allah yang maha besar, nikmat Allah yang maha murah dicurahkan ke orang dia kabehan bener. Ya nu hadir kering apa celager? Cager apa kering? Sing kompak saya tekehet. Jawab deh, arek gering, arek cager. Kali deui yang hadir pada malam hari ini dalam keadaan sakit atau sehat? Sakit atau sehat? Alhamdulillah. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah diberi nikmat ke orang, khususnya nikmat Allah yang luar biasa, nikmat Allah yang maha banyak. Kalau kita hitung-hitung satu nikmat Allah, dari pertama kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya seluruh anggota badan. Kalau dihitung nikmat Allah tidak akan pernah ada habisnya, betul? Benar tak? Kita ambil dua saja, oke? Jangan ngamuk loh. Setengah jam insya Allah. Biasa kalau di studio itu setengah jam udah ketahuan nilainya. Ya, begitu. Pecinta sinetron semua kayaknya. Tuh. Kita ambil dua kenikmatan. Yang pertama, Allah berikan kepada kita, Allah berikan nikmat sehat jasmani, betul? Nikmat sehat jasmani yang bagaimana? Sehingga kita pada malam hari ini kita berangkat
dari rumah untuk hadir malam cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Malam apa? Malam apa? Malam cinta Rasul. Jadi malam ini kita bikin malam cinta kepada Rasulullah. Betul? Kita berangkat dari rumah. Kalau sudah yang namanya cinta, kalau sudah yang namanya cinta, itu pasti ada pengorbanan. Betul? Pengorbanan tuh. Panas tuh bu dia. Panas tuh. Ada dang tuh. Cana naon kuya seteh di dunia itu. Kesya balik ke akhirat lebih-lebih. Insya berkah di sini. Insya. Kita berangkat dari rumah, melangkahkan kedua kaki, nggak langkah. Contoh, kita keluar dari rumah, kita buka pintu, keluar. Ibu nggak niat itu, nggak niat tuh, nggak niat nak, hah? Arek olam, semua kresek arek olam mah, mana? Mau coba budak aja, betul? Kita lihat berangkat dari rumah, melangkahkan kaki kita dengan tolabul ilmi bismillahi amanatu rasulillah. Berangkat melangkahkan kaki yang sebelah mana? Kanan ke toho, kanan ke toho, kanan ke toho. Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Kanan ini ke toho juga itu adeknya. Ya. Keluar kaki kita yang sebelah kanan, keluar. Langkah yang pertama, semoga Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita di sini. Karena kita yang namanya manusia, kalau sudah yang namanya manusia, terkadang ada sifat hilaf, ada salah, ada dosa. Kalau sudah lupa, sudah hilaf, kesalahan, buahnya dosa, kembali kemana? Kembali kemana? Ke rumah. Allah. Kalau sudah berbuat dosa, kita kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Allahu Rahmanur Rahim. Kita bisa pandang di depan sana samudra yang sangat luas, samudra yang betul luar biasa. Luasnya bukan hanya ratusan meter, luasnya bukan hanya ribuan meter, tetapi bermil-mil luar biasa itu samudra. Betul? Dosa kita lebih banyak daripada itu. Tetapi Allah Rahmanur Rahim. Walaupun dosa kita sebesar samudra, walaupun dosa kita seluas samudra di lautan, Allah, rahmat Allah itu lebih besar daripada samudra. Rahmat Allah itu lebih besar daripada apapun. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka dengan niat-niat yang bagus, yang baik, kita tidak akan mengulangi hal yang sama. Kita mengalami, kita tobat, kita nasuha, kita kembali kepada Allah. Allah ampunkan dosa kita. Amin ya Rabbal. Semoga pada malam hari ini langit dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini malam Allah curahkan rahmat dan taufik kepada kita semua. Semoga ini malam Allah berikan hidayah kepada kita semua. Lanjut langkah yang kedua. Langkah yang kedua, sebelah mana bu? Paling mana? Katuhu atau kencak? Kencak atau katuhu? Kencak. Ya iyalah bu, masak harus loncat kayak pocong ya. Langkah yang kedua, semoga Allah mengampunkan dosa kedua orang tua kita. Kenapa? Kenapa kita mesti mohon kepada Allah untuk mintakan tobat, untuk mintakan ampun untuk kedua orang tua kita? Saya mau tanya di sini yang hadir, adakah yang keluar dari batu? Ini yang hadir semua ayat dan keluar dari batu. Tiba-tiba ombak kencang ciu, jedung, blak, muat, orok keluar. Ayo wah, ayo wah. Atau tiba-tiba ada pohon gede, tangkal gede, tangkal kayu, tiba-tiba belah keluar banyi, ada begitu. Atau tiba-tiba kita nanam pisang,
ada yang begitu? Ada begitu nggak? Kagak ada, betul? Jadi kita yang hadir pada malam hari ini semua keluar daripada rahim seorang ibu, betul? Sababiah kedua orang tua kita. Kita lahir dari ibu, dari bapak, dari ibu. Makanya lo jangan kurang ajar sama orang tua lo. Lo bentak-bentak orang tua lo. Kurang ajar, suruh ke warung nolak, apalagi suruh ngaji. Udah begitu. Kalau dibuktikan sama Allah, kalian ini membentak atau menolak seluruh orang tua demi kebaikan, ini dunia akan goncang dan alas akan goncang. Ngapoe sia ayam ini gempak daikin, betul? Semoga langkah yang kedua ini, semoga Allah mengampunkan dosa kedua orang tua kita. Seandainya orang tua kita sudah kembali ke hadirat Allah, meninggal, mati, jasadnya boleh dipendam dalam tanah, jasadnya boleh jadi santapan cacing dan belatung, tetapi ingat, ruhnya kembali pada Allah, betul? Itu tanggung jawabkan. Dan seandainya orang tua kita ada dalam murka Allah, ada dalam siksa Allah, berkahnya kita hadir di tempat yang mulia ini, berkahnya kita duduk di majelis yang mulia ini, semoga Allah angkat dosa kedua orang tua kita dari siksanya, dipindahkan ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya orang tua kita ada dalam nikmat Allah, ada dalam rahmat Allah, semoga berkahnya kita duduk di majelis yang mulia ini, semoga Allah tambahkan nikmat dan rahmatnya. Dan seandainya orang tua kita masih hidup, ayak keneh ejeng urang ngariung jeung anak putrina, ngariung sareng istrina, ngabela keneh hak-hak keluargana, ngadidik keluargana, ngajaga keluargana. Kita doakan semoga orang tua kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberkahi setiap langkah perjuangannya, perjuangan untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Nikmat Allah itu semua nikmat Allah yang sangat luar biasa. Tos kenca nu mana bu? Balik lagi ke tuh, benar. Kanan ke tuh nih. Langkah yang ketiga, semoga Allah mengampunkan dosa ikhwan. Kenapa masih dosa ikhwan? Karena kita hidup tidak sendiri di kampung ini, betul? Kita hidup bertetangga, kita hidup bermasyarakat, kita hidup di khalayak ramai. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa yang kecil tetangga kita. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kecil semua warga masyarakat kampung apa ini? Campole, desa Sinar Laut, kecamatan Agraminda, Kabupaten Republik Indonesia. Berarti salah panggung siapa malam ini? Salah panggung pas saya. Bawa ya. Insya Allah semoga Allah angkat penyakit di kampung ini. Allah jauhkan balak di kampung ini. Allah berikan nikmat kampung ini. Allah berikan kekompakan kampung ini. Allah jaga ini kampung. Semoga Allah bersihkan hal-hal yang negatif di kampung ini, sehingga Allah berikan rahmahnya kepada kampung ini. Amin ya rabbal alamin. Nikmat Allah yang sangat luar biasa. Yang pertama, nikmat Allah itu nikmat jasmani, betul, leres dah. Nikmat sampean biasa angkat, benar, biasa ningali, biasa ngadeni, benar. Nikmat Allah, apakah nikmat Allah mesti dibayar? Bayar enggak? Kudu dibayar ku jabatan enggak? Dibayar ku harta? Dibayar ku popularitas? Dibayar ku detail? Jadi gratis, betul? Jadi kalau emang luar biasa Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat jasmani secara gratis, berarti Allah maha baik, betul? Jawab yang kompak, Allah baik atau kagak? Allah baik atau kagak?
Allah baik atau kagak? Lamun Allah bager ka urang henteu kudu mayar pajak sia geus nyieun naon ka Allah. Pertanyaanna tah sia yo. Ayeuna sia marke kopiah isukan teh nyaho. Benar? Insya Allah sekarang pakai peci, besok pakai peci ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Nikmat Allah, seandainya nikmat Allah mesti kita bayar. Mesti kita bayar dengan bentuknya rupiah. Jangankan mahal-mahal. 1 tahun 5 juta. 1 tahun 5 juta kita suruh bayar itu pajak kehidupan. Ini kaki 5 juta, tangan 5 juta, mata 5 juta, ini 5 juta. Bayangkan di sini ada berapa nikmat? 10 nikmat kita ambil sedikit aja. 10 kali 5 berapa? Berapa? 50 juta, betul? Kira-kira di sini ada yang nggak sanggup bayar pajak setahun 50 juta? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Tahuan yang jalannya pincang 1 belum dibayar pajaknya. Jalan yang ngerayap nggak bisa lihat, matanya belum bayar pajak, tangannya nggak bisa gerak belum bayar pajak, betul? Nikmat Allah luar biasa, gratis Allah berikan, tetapi mestinya Allah menuntut kita untuk beriman dan bertakwa, betul? Ringan bu, bayar pajaknya ringan, cuman sehari 5 kali 17 rakaat, betul? Waktunya paling lama 10 menit. Paling lama 10. Tapi kenapa banyak yang nggak bisa? Banyak yang ketinggalan, betul? Berat itu, betul? Luar biasa nikmat Allah berikan, sehingga saya pun dapat nikmat Allah yang luar biasa. Nikmat sehat bisa berjalan, sehingga saya dari Megamendung, saya diri Megamendung, jalan kemari penuh perjuangan hingga sampai di kampung ini. Demi siapa? Demi siapa? Demi siapa? Demi Rasulullah, demi cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, demi orang tua saya, Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Mubarak Al-Haji Abah Haji Sahlan Hidayat, garis dengdek Kipelor. Abah saya nih, awas hati-hati, jaga nih orang tua saya di sini, macem-macem habis malaut tuh. Insya Allah luar biasa, penuh perjuangan. Sama halnya orang sini pun penuh perjuangan. Baik, yang saya hormatin Allah muliakan mobil khusus, yang saya hormati orang tua saya, daripada orang yang mendidik saya, orang yang ngasih nasihat kepada saya, sehingga saya bisa duduk di sini, tidak lain dan tidak bukan yang tadi disebutkan Sayyidul Walid, yaitu Abah Velor, dan juga barusan itu kakak saya. Itu biasa kalau di panggung musuh besar itu, tapi sekarang baik, tadi nyogok ya, sampai bilang lagi sama orang, Habib istrinya baru 1, harusnya tanggung jawab, cariin. Luar biasa. Kita doakan semoga Abah Pelor beserta keluarga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberkahi ilmunya, diberkahi majelis taklimnya, diberkahi pondok pesantrennya, diberkahi umatnya, diberkahi kampungnya, diberkahi semua jamaahnya. Dan ingat, ini besok ini harus kita robohkan rumahnya, betul? Kita robohkan, setuju nggak? Kita robohkan, setuju nggak? Biar jadi majelis taklim, betul? Biar masyarakat bisa taklim, betul? Kita doakan besok kita robohkan. Siap? Siap bangun lagi nggak? Siap bangun lagi nggak? Lu jangan siap-siap doang lo. Lu siap robohin, karena membangunin bingung Pak Lurah nanti tanggung jawab. Insya Allah kita doakan semoga ini besok lusa ini dibongkar jadi majelis taklim. Biar kampung ini ada tokoh yang luar biasa, biar kampung ini ada ulama yang karismatik, biar kampung ini ada ulama semacam beliau. Kita doakan ini harus kita jaga, mesti kita jaga, mesti kita kawal ulama semacam beliau, betul? Dan semoga kampung ini semua menjadi luar biasa, amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormatin Allah muliakan
Wabil khusus kepada orang tua saya. Ini luar biasa, saya di sini banyak orang tua. Sebetulnya tidak layak, tidak hak saya bicara di sini karena di dalam sana itu banyak orang tua saya. Tidak lain dan tidak bukan para alim dan ulama, para ajengan, para ustadz, para kiai, para tuan guru. Wabil khusus kepada Abah Burujul yang luar biasa. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat badannya, diluaskan rezekinya, diberkahi ilmunya, diberkahi pondok pesantrennya, diberkahi setiap langkah perjuangan jalan dakwahnya dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara istimewa saya ucapkan salam penghormatan dan penuh penghormatan wabil khusus pada segenap aparatur pemerintah yang luar biasa. Kalau di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, punya orang nomor satu Republik Indonesia siapa? Presiden, betul? Kalau dari provinsi pasti ada Bapak Gubernur. Turun lagi ada kabupaten Bapak Bupati. Turun lagi ke kecamatan ada Bapak Camat. Turun lagi desa ada Bapak Lurah. Alhamdulillah. Di tempat yang mulia ini orang nomor satunya pun ada, betul? Bapak lurahnya ada, luar biasa. Kita punya lurah semacam beliau, bersyukur. Lurahnya bukan kayak umaro, ini kayak umaro wal ulama, betul? Bisa ngaji lurahnya, cakep, betul? Kita doakan Bapak Lurah semoga panjang umur, sehat badannya, diluaskan rezekinya, diberkahi ilmunya, dan kita doakan semoga beliau istiqomah, semoga cinta kepada rakyat dan negerinya, semoga tetap amanah dalam mengemban amanahnya, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sesudah Bapak Lurah, orang nomor satu di kampung ini Bapak RT, betul? RT-nya ada nggak? Pasti ada. Lurahnya ada, RT-nya pasti ada, betul? Dan ini sebabnya Bapak RT ini, alhamdulillah bisa kumpul di sini. Kita doakan Bapak RT supaya istiqomah, amin. Panjang umur, sehat badan, luas rezeki, diberkahi segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Dan juga tidak lupa di sini ada Bapak Kamtibmas, Bapak Babinsa, Bapak Kapolsek perwakilannya. Kita doakan semoga aparatur pemerintah kita tampil sebagai pemimpin yang cinta akan negeri dan rakyatnya, yang siap membela negara dan agamanya, betul? Jangan cuma diam, betul? Siap bergerak, betul? Siap bela agama, betul? Siap jaga ulama, betul? Tong ajar dong, benar dah? Bagian maulid ada satu dan ada, kirain perang kagak ada loh, kemana loh? Insya. Yang juga tidak lupa saya ucapkan salam penghormatan ini dan penuh penghormatan wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara. Sebab mau ayat iya panggung, bener tuh bu? Panggung berdiri mau. Lamun awah panite, aku ayam mau ada ngarep. Lamun awah panite, panitianya pemuda, betul? Dibantu pemudi, betul? Bantu juga ibu-ibu, betul? Bantu bapak-bapaknya, betul? Ada ulamanya, betul? Ada aparatnya juga, bayangkan kalau semua terkumpul di sini, ada umaro, di sini ada orang kayanya, di sini ada ulamanya, di sini ada pemuda-pemudinya, di sini ada masyarakatnya, maka ini kampung umpamanya 5 jari telunjuk ini, betul? 5 jari. Bayangkan. Tadi kita bisa lihat, kita punya umaro, Bapak Lurah. Tadi Bapak Lurah sangat antusias, kata Bapak Lurah, alhamdulillah ini pertama kali ada acara kayak begini. Ini pertama kali, Bu. Pertama kali ini. Pertama kayak begini. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Saya kaget dengernya, kemana aja kemarin. Tapi alhamdulillah senang, betul? Sebabnya Bapak Lurah, Bapak juga Bapak orang tua saya ini, Bapak luar biasa masyarakat. Kalau sudah Bapak Lurah yang bilang, alhamdulillah di kampung ini ternyata ada acara Maulidur Rasul semacam begini, saya sangat antusias, saya sangat senang. Diginikan sama umaro, cakep nggak? Bagus nggak? Bagus nggak?
Kapolseknya ada, Kantibmasnya ada, Bapak Lurah ada, Camatnya ada, RT-nya ada, RW-nya ada, dan juga tidak lupa tadi ada Bapak Perwakilan Rakyat, betul? Itu Bapak ini luar biasa, bukan Bapak masih muda sebetulnya, ganteng lagi, Masya Allah. Kang Aling ya, panggilnya Kang Yaling dulu tuh di Parung Payung, beliau orang baik beliau ini, Masya Allah. Kita doakan semua panjang umur, sehat badan, luas rezeki, istiqomah, dan tampil sebagai pemimpin yang cinta akan ulama dan juga rakyatnya dan juga negara dan bangsanya, amin ya rabbal. Sesudah ada umaro, kita mesti ingat orang kudu nyaho ari meuli aqua make duit apa endo, make duit tuh anu meuli aqua boga duit jelema beung orang kaya. Di sini ternyata ada agnia Habib. Ini emang tahu benghar, tetapi kalianlah yang kaya, betul? Masyarakat yang kaya, betul? Bergerak masyarakatnya semua dari 1000, 2000, 3000, 4000 jadi ratusan, bahkan jadi jutaan. Sehingga saya tadi dengar luar biasa, Masya Allah. Tadi ada acara hitam 20 orang. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini pertama 20 orang, besok bikin lagi, kita bikin 20.000 orang, betul? Bapak-bapak curhatan KB. Kita doakan semoga ini acara tahun depan bisa lebih bagus lagi, betul? Lebih meriah lagi, betul? Agnianya bersatu dengan Umaro. Tenang Bapak RT. Kan Bapak Lurah mah biasanya belakangan Bapak Lurah mengasihnya tuh gede, tapi Pak RT yang gerak. Tenang Pak RT, biar nanti Cemimin yang muter. Ayo Cemimin, pinjem dulu, muter sama Kang Udin, muter cari dana. Hasil dananya menang duitnya setor kemana? Manggil di sini ada jari tengah ini siapa? Sahatnya Habib. Jari tengah itu ialah ulama, betul? Ke kiri tidak, ke kanan tidak. Jadi ulama ini amanah, betul? Bawa ke Abah, nih Pak, ada dana segini, bikin maulid, bikin acara semacam ini itu sebagainya. Terserah apa yang akhir, kekurangannya apa yang tanggung. Abah lagi kena. Kata Abah, iya siap. Panggil Habib, panggil Ustadz, panggil Kiai, panggil Kori, panggil Hadroh, panggil marching band, panggil tenda dan sebagainya. Abah bergerak, tenang. Nanti kalau udah bikin ada panggung, harus ada yang baca doa, ada yang ceramah. Luar biasa, tadi udah ceramahnya, sekarang kita ngobrol, betul? Kita ngobrol aja dah ya. Tadi kan ceramah udah, ngaji udah, Al-Qurannya udah, kita ngobrol. Apa nih yang gerak? Sehingga luar biasa, jadi panggung, jadi banner, jadi ini dan sebagainya. Ibu-ibu datang, alhamdulillah wasilah daripada ulama. Kata Abah begini, masa sih Abah mesti masang panggung? Ingat, Abah ternyata ada pemuda, betul? Kelingking ini pemuda. Sesudah jari tengah ada jari kelingking. Siapa kelingking? Ini kelingking adalah anak muda, betul? Anak muda. Kalau sudah harapan kembali kepada anak muda. Saya belum pernah dengar, bukan pernah Habib ngadengi ayah nu pidato kieu. Wahai kakek-kakek harapan bangsa, wahai kakek-kakek harapan negara. Tidak pernah. Kalau sudah harapan kembali kepada pemuda. Wahai pemuda harapan bangsa, wahai pemuda harapan negara, wahai pemuda harapan pemudik, betul? Tinggal ke pemuda, Abah suruh pemuda gerak. Kalau sudah pemuda yang gerak, mungkin di sini pemuda kalau haus mesti pemuda yang masak air, pasti dibantu pemudik masak air, siapin makanan canet dan sebagainya. Pemudi juga gerak. Kalau sudah gerak pemuda-pemudinya, alhamdulillah, ini panggung bisa terdiri, ini panggung bisa seperti ini panggung sebagai bisa seperti ini. Kalau sudah jadi, yang masak pemuda apa bapak-bapak? Bu, masak ibu apa bapak? Nanti kalau masak mesti ibu, kalau bapak yang masak sih jadi fitnah, Bu. Kalau bapak yang masak keasinan, nanti Bu bilang pengen kawin lagi, jadi doa. Nyandung deh. Nah, kalau sudah semuanya 4 terkumpul, di sini ada ibu-ibu, kaum
Kaum ibu ini kecil. Tuh, paling akhir ibu-ibu kecil. Tapi kecil ini luar biasa, walaupun kecil operasionalnya luas. Sok buktikan. Nih, ini keli ini nih. Nih. Cingir. Ente masukin ke kuping bisa, ke hidung masuk. Keren bu ibu itu, betul? Gerak semua. Umaro, agniya orang kaya, ulamanya gerak, pemuda-pemudinya gerak, ibu-ibunya gerak. Maka ini kampung jadi 5 jari seperti ini. Jadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan, betul? Pakai nonjok jadi kekuatan. Anu kerja bakti bahanin barang jadi ringan karena bersama. Alhamdulillah. Semoga warga masyarakat sini, para panitia penyelenggara, semoga kompaknya terus sampai tahun depan. Sampai seterusnya terus kompak, harus dapat meningkat lagi, betul? Harus lebih rame lagi. Lanjut jangan. Udah malam. Biasa acara jam berapa? Kalau sampai malam lu mau pada balik nggak? Benar. Siatika isuk di dia aing balik ke deung. Endong ya. Nah, kita singkat aja Bu ya. Singkat aja ya, Habib jauh. Dari sini langsung pulang ke Bogor pagi langsung acara lagi, paginya berangkat, habis selesai berangkat lagi. Malam studio lagi, besok syuting lagi. Biasa, Habib punya PR. Si Andin. Tuh. Jadi kalau pengen tahu cerita Andin, Habib tanya nih, Beb, lanjutannya gimana ya? Nggak nanya sama Habib jawab, insya Allah. Bagaimana? Luar biasa, kita singkat. Pada malam yang mulia ini, malam yang cinta Rasul ini sangat luar biasa. Apalagi satu anugerah, ibaratnya saya pun ini malam dapat 2 keuntungan. Intinya dapat bulan juga bintang. Kenapa? Saya dapat bulan di malam yang mulia ini, di malam cinta Rasul ini. Saya berjumpa dengan darahnya Rasulullah. Saya bertemu dengan min zuriyati Rasulillah. Pak Habaib, tadi luar biasa. Ada saudara saya Habib Reza Al-Musawwa, ada Habib Hasim Al-Haddad. Berjumpa dengan para beliau, luar biasa. Kita doakan semoga beliau menjadi penerus, jadi panglima perjuangan baginda Rasulullah SAW. Dan bintangnya, saya bertemu dengan guru-guru di sini. Ada orang tua saya, ada kiai, ada ustadz, ada dengan guru-guru saya ketemu di sini. Apalagi dengan kakak saya tercinta, kayak Haji Dodo, masya Allah. Saya senang ketemu beliau. Ada Ustadz Puja juga, masya Allah. Ini luar biasa. Saya bahagia di sini. Alhamdulillah. Lalu saya berjumpa dengan ibu-ibu masyarakat kampung di sini, bisa silaturahim. Itu satu keuntungan buat saya, betul? Alhamdulillah. Di malam puncak Maulid Rasul ini, kita luar biasa, apalagi ibu bapak, Allah dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Ini jalur Sukabumi, ini jalur Cianjur, Bu. Habib emut kapungkur. Waktos ayeuna osok ngiring mondok di pondok pesantren kapungkur. Dulu suka ada bacaan khulasoh. Apal khulasoh, Bu? Apal khulasoh? Siiran, hai anak Adam. Lalu banyak lagi tentang kehidupan. Ya, di sini suka baca itu nggak? Ibu apal siiran tuh? Manya. Di daerah kampung Kiai di dia. Insya. Lalu Habib ngemut siap tuh. Demutan gua Habib anu hilap, pasti pada risakan cuman hilap. Cuman hilap insyaallah Habib demutan. Kurang bareng-bareng ngaos kholas siiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kompak benar. Kompak toh. Kudu kompak. Yuk bareng-bareng sambil baca sholawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng semua. Sallallahu sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabb hadil ummah. Gusti orang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana sallallahu sallu ala Nabi Muhammad. Ramana Sayyid Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabar kena di Makkah wengi Senin tahun gajah sallallahu Rabiul awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehi tanggal ke-20 sallallahu Hari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Siti Aminah misaur watos babarna kacatur dibuli langit cahaya hurum mancur di bumi nahurung ngembur sallallahu
Lanjut. Lanjut. Betul. Yakin. Gak bakal ngantuk. Lo bakal melek pagi. Bener loh. Lanjut. Betul. Benar. Yakin. Yakin gak deh? Babar taya kotoran orok tos kenging nyepitan so calir kenging nyipatan serta harum sesengitan sallallahu. Ini sangat luar biasa. Detik-detik di mana hari kelahiran baginda yang mulia. Detik-detik hari dilahirkannya manusia yang luar biasa. Coba orang perhatikan jung orang dia. Kalau baginda Rasul begitu mau dilahirkan, bahkan diceritakan. Tadi kita baca maulid apa tadi? Maulid apa tadi? Maulid non tadi baca? Maulid Adibai betul? Betul itu? Kita ambil. Kita buka yang tadi Maulid Adibai. Diterangkan di dalam Maulid Adibai yang dikarang oleh Imam Muhaddisina Al-Mujalis Abdurrahman Adibai. Di dalam maulidnya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi واحتزى الأرس طرابا واستبشارا وجدد الكرسي حيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا ولدت الملائكة لله تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله Subhanallah wa la ilaha illallah wa lam tazal ummuhu tara'an wa min fahrihi wa fadlihi illa li hayati tamami hamlihi falama istada bi khatal kubidi rabbil khalq wa du'atil حبيبا صلى الله عليه وسلم شاددا شاكرا حامدا كأنهم بدر في التمام. Betul? Luar biasa. Detik-detik kelahiran baginda Rasul, di mana baginda Rasulullah dilahirkan. Ini hari Allah menampakkan keagungannya. Allah menampakkan kebesarannya. Allah menampakkan kemuliaannya. Ini langit Allah hias dengan baik. Ini langit Allah hias dengan terang. Beda seperti malam-malam kemarin. Coba nengah ke langit orang ayeuna. Halus dah. Coba bintang kan? Banyak nggak? Mata lo pecak bintang itu ada. Kelihatan mega, kalangan 2 mega tuh. Betul? Luar biasa. Langit dihias dengan indah sehingga pada malam hari itu di tanggal 12 Rabiul Awal ini langit Allah hias dengan bagus. Langit Allah bikin terang benderang sehingga jangankan langitnya, ini bintang-bintang pun luar biasa. Bulan bersinar dengan bagus. Bulan bersinar dengan bagus, beda seperti bulan purnama yang kemarin-kemarin. Indah. Bintang menampakkan cahayanya sehingga menghiasi seluruh langit. Langit dihias dengan bintang, penuh full bintang. Warna-warni bintang nagede. Merah, kuning, hijau. Siang tiba nggak laku sih tidak. Langsung merah kuning, yang biru penting sih teh. Luar biasa.
bintang-bintang berkelipan menampakkan kegembiraan luar biasa. Lamun orang dia ngalahirkeun naon keistimewaan nana. Cemimin, ayo. Cek odah. Siti. Ayo. Gimana kalau ngelahirin? Ada keistimewaannya enggak? Yang ada nangis semalaman lah. Ya, corik semuting. Aduh. Panggil bidan. Panggil baberan. Kan begitu dah. Ini luar biasa. Tak kalah detik-detik kelahiran baginda Rasul dan dunia. Jangankan bulan, jangankan bintang. Burung-burung pun berterbangan sambil bersiul ke sana ke sini. Ini burung berkicauan. Berkicauan burung-burung. Apa sih burung berkicauan? Menandakan saking senang bunga bakal lahir Nabi akhir zaman. Jangankan burung, sacarun pohon-pohon pun, dari pohon yang gede sampai rumput sekalipun ini sama memuji Allah, gembira atas kelahiran baginda Rasul. Jangan cuma pohon, hajarun batu, dari batu yang kecil hingga yang besar langsung merasa gembira akan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Tidak hanya batu, Allah perintahkan, wahai bidadari surga, wahai malaikat pintu langit, semua sambut. Disambut semua malaikat. Kabeh bunga malaikat. Bidadari pun semua. Wahai bidadari, bersoleklah kalian. Gagelis bidadari kabeh. Karena naon? Pada malam ini aku akan pindahkan nur yang mulia ke dalam rahim yang mulia. Betul? Bidadari gelis teh. Gelis teh bidadari. Geus mah gelis bersolek dan tambah gel. Cek santri mah eta sipan. Lamun bidadari teh ningali kas dunia kieu orang dia tak orang kampung teh. Cina Cikole. Oh Mario. Ya. Yeah. Jadi in the process. Mario and Bros maksudnya. Lamun teu ningali kieu ka daerah Cikole eta bidadari orang Cikole eta luar biasa magrib kaisakeun. Apa magrib kaisakeun Bu? Poek itu caang itu gemek subhat remeng-remeng. Malaikat ini bidadari bersolek begini nengok ke saudara sini, orang sini cakep semua, alhamdulillah. Cuman sayang Bah, Habib kan pesen Bah. Jadi Bah kalau ke sana ini perempuan dipisah dong. Jangan nyambur begini, bingung. Masa harusnya di depan ini 17-20. Ya, 20-30 Sabtu 2, 30-40 Sabtu 3, 40-70 terserah beratas pohon ke Bah. Terserah. Kan cakep pandangnya, tapi alhamdulillah cakep semua, alhamdulillah. Luar biasa. Bidadari surga bersolek untuk menyambut dan bergembira atas lahirnya baginda yang mulia Sayyidina Muhammad. Dan malaikat Allah perintahkan, wahai malaikat Malik, tutup pintu neraka. Itu malaikat Malik, semua pintu neraka ditutup ke malaikat Malik. Jangan sampai ada bocor segede jarum pun keluar. Ditutup pintu neraka. Pintu surga, malaikat Ridwan, dibukakan pintu surga semuanya, maka semerbak wangi keluar dari surga. Betul? Lalu bagaimana? Malaikat bertahmid, berzikir, bertahlil pada Allah, memuji subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saking senangnya, gembira malaikat. Maka di situ keagungan Allah tambah bertambah. Allah keagungannya luar biasa. Dan pada malam hari itu, walam tazal ummuhu, ya malaikat, pindahkan rahim tersebut ke dalam, nur tersebut ke rahim ibunya yang mulia. Nah di dia baginda Rasul, Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad wallahu a'lam, begitu lahir dalam keadaan sujud kepada Allah. Sujud kepada babartaya kotoran, benar? Orotos kengeng nyepitan, benar tuh? Bersih, udah dihitan, tidak seperti tadi abah nyepitan dulu ya. Anak orang sunatan dulu, bahkan dimasalkan dari Pak Abah luar biasa tuh. Nah saya mau tanya Bu,
Ini saya mau tanya ibu-ibu dah. Kan kalau baginda Rasul lahir itu dalam keadaan sujud, betul? Lalu bagaimana kalau orang sini lahir gimana, Bu? Bu, ngajuru nyeri tuh. Sakit nggak? Bener. Sakit yakin? Habib, ngajuru teh juru na maot, Bib. Ngajuru teh juru na maot ngorbankeun tenaga, betul, Bu? Tenaga, cucuran keringat, betul? Gendangan darah, betul? Tetesan air mata, betul? Ayat tuh orang dia ngajuru seserian. Ayo, ayo, pasti ngapain ceri kita teh? Pasti ceri, bener tuh? Teh ngajuru nyeri tuh, nyeri tuh. Jawab lu kompak atau nyeri tuh? Anak baraha? Anak berapa? Anak berapa? Ada 10, ada 12. Katanya sakit, Bu. Kok lagi? Tanya bapak ya, boleh ya? Pak, jawab kompak. Nyeri mana ngajuru jadi sunatan? Oh, jawab kompak. Nyeri mana ngajuru jadi sunatan? Tuh, Bu. Sakitan disunat ketimbang ngelahirin. Bener tanya. Kira-kira bapak-bapak yang hadir di sini besok sunat lagi mau nggak? Mau nggak? Kenapa nggak mau? Sakit. Bu ibu ngelahirin, perjuangannya mati, besok lahir lagi, besok lahir lagi. Tuh yang disakitin, yang sakit-sakit tuh yang ya. Luar biasa. Begitu lahir baginda Rasulullah, ibu baginda Rasul mati kandungna oge teu nyusahkeun. Semakin dikandung dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai seterusnya. Ini Hababah Aminah semakin bertambah usia kandungan, semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik. Betul? Hari orang dia 2 bulan 2 bulan 3 bulan akwek woklah. Mulai 4 bulan begini ya, 5 bulan begini, 6 bulan depan keluar bukan kaki dulu yang keluar, apa udel, buka pintu udelnya udah nongol. Ya, kalau jalan asik, kalau jalan cakep, kalau jalan bu ibu nih, ya begitu. Bu, ngidam teh susah tuh, repot tuh, repot tuh, mabok tuh, sok hayang macem-macem tuh, bener tak akur. Akur Bu, Habib punya istri. Ini Ifah nih, waktu ngidam istri Habib. Beb, istri bukan pacar. Apa yang? Ya, kenapa menyenangin hati istri? Nggak apa-apa ibadah. Kenapa sayang? Beb, tolong cariin. Saya apa? Bakso cap. Begitu keluar lihat jam 3 malam. Usahain jam 3 malam pengen makan bakso, gimana coba belinya? Mending kadang-kadang kalau orang udah ngidam, kadang-kadang lagi nongkrong di luar asik, Kak, apa sayang pengen makan? Sama apa? Sama ono. Mana? Lihat di atas kapal terbang sudah diambil. Ditangkap kapal lagi terbang sudah ditangkap begini, yang bener aja ya. Kadang-kadang Kak pengen makan apa? Pengen makan di sana. Di mana? Di situ. Di mana sih makan rumah makan yang enak? Bukan. Di mana stasiun? Ngapain? Karena tak lewat pengen nyocol. Enggak nyocol kereta hari kumaha, Bu? Yang ngidam, betul? Kadang-kadang kalau kita ini orang mah begitu ngidam lagi riwe. Lahirna oke sus. Bisa lahirin, contohin orang sini. Ngangkang nggak kaki Bu? Kakinya ngangkang nggak? Ya iya ngangkang, masa begini? Yang bener aja bawa keluar tuh bayi. Kan begitu ya? Nggak keluar juga. Nggak keluar juga. Nggak keluar lagi. Datang. Nangis, Pak.
Ini panggilin Bapak Raji. Panggil Bapak Raji. Panggil Bapak Raji nggak di sini? Maberang. Panggil Maberang. Mak, pemajikan yang kajuru mah, Miru. Bawa mas suaminya Kang Udin. Mimin dengan April. Nah, gimana mak? Coba itiraha. Iraha orang kendiri tadi iraha belum bisa ngejawab. Karasa, coba bantuin. Muntang. Kan muntang tuh. Menggangin lisbang cokelan pusing Mimin. Ngeden. Keluarin, tarik napas, keluar dari mulut, ngeden. Nah gitu, 1 kali. Kita pencet Maberang, dipencet nggak bu? Dipijit nggak? Suka dipijit sama Maberang juga? Pijit, didorong Maberang. Kayak dibantu aku mak, ini dia, ngeden. Jadi, dulu ada geden. Setik deui cenah. Teh kaluar keneh wae. Akhirna kumaha? Nah, cek Maberang kieu ya. Jadi akur tuh. Ini selakinya sudah loncatin bininya. Loncat. Kemudian lengkaan pemajikan maneh keluar. Maksudnya lengkain begini. Sambil loncat. Begini. Sambil ngomong. Utun ini milu di bapak ayo keluar. Lumpah. Ayat teh gitu. Ayat teh akur. Ini dipikir baik bisa jalan apa? Kejar bapak. Ya Allah. Pada gampang bu, zaman sekarang kalau baik susah, kasih aja HP. Keluar tuh HP langsung main TikTok. Ya, begitu. Luar biasa. Baginda Nabi yang mulia, lahirnya pun tidak bikin susah ibunya. Ari urang umatan nyusahkeun, benar gak? Nyeri. Baginda Rasul begitu lahir, wallahu alam. Ini baginda Rasul keluar dalam keadaan sujud memuji, syukur kepada Allah, dan sudah dihitan, sudah bersih. Ari anak urang, kumaha? Mahujud urang. Bapana patitah Maberang, taman tuan. Anak tengah juru tah, ayo nama anak urang teh keluar dah. Begitu lahir anak kita bu, kadang-kadang ini tali ari-ari, tali ari-ari ini keluar ngikat kaki keikat ari-ari, muter ke tangan ke leher. Untung gak kecekek tuh anak tali ari-ari. Udah keluar bu, anak kurang keluar bersih deh. Kokotoran deh, bau deh, utai. Bapak namodol. Tadi bapak ada pemajikan yang mengeluarkan orok, bapak langsung mengeluarkan emas murni, masih mentah. Ya, bagian keluar itu. Jadi utai anak kurang makan. Luar biasa. Baginda Rasul lahir dalam keadaan sudah bersih, sudah hitam. Luar biasa keluar memuji Allah. Muji teka Allah anak kurang. Lain muji anak kurang mewek, usahkeun, bener tuh. Manggil Maberang sama. Baginda Rasulullah pun sama. Begitu mau lahir didatangan kusaha 4 manusia perempuan yang mulia. Yang pertama datang perempuan cantik jelita gelis. Datang yang beri isaha iya ibu nak seluruh manusia. Siapa? Sayyidah Hababah Babu Hawa datang cantik luar biasa. Yang kedua datang lagi siapa? Hababah Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang ketiga Hababah Asyiyah, istrinya Fir'aun. Datang. Yang keempat siapa? Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. 4 perempuan yang mendampingi Hababah Aminah. 4 perempuan bu didampingin, manusia luar biasa semua, manusia mulia semua. Lahir manusia yang mulia. Singkat cerita, udah jam 11:30. Singkat cerita, bu, nih ini singkat aja nih. Nabi baginda Rasulullah
lahir ke dunia dalam keadaan bersih, usia 4 bulan. Baginda Rasulullah sudah pandai berbicara. Anak kita udah bisa apa? 4 bulan. Bisa kumaha anak kurang? Kumaha? Kokorondangan. Orokna kokorondangan bapakna. Pengalaman. Usia 9 bulan Baginda Rasulullah sudah bisa jalan-jalan luar biasa. Usia 10 bulan Baginda Rasulullah sudah bisa main panah. Cakep, luar biasa tuh. Luar biasa. Tuh, itu singkat tuh lah. Keren bah. Kerentong. Aku naik keren balik bah ya. Itu yang gua abah mah beri amplop di sawer. Terus dong. Oh, aing sing diurunkeun. Ayo abah teh muriang. Langsung. Luar biasa. Baginda Rasulullah usia 10 bulan sudah pandai main panah, betul? Sehingga diceritakan, dikabarkan, singkat ya mah ya. Singkat pokoknya mah dipotong-potong lah pokoknya mah. Waktu beak manten. Jauh ke Bogor, balik di luar biasa. Alun pulang jam 12, nyampe Bogor itu jam 7 pagi. Luar biasa. Tuh. Lalu bagaimana? Setelah Nabi lahir, orang hirup teh arek nyontok saha. Nyontok saha. Contoh yang baik baginda Rasulullah, betul. Mau jadi pemimpin yang baik, contoh Rasulullah. Kalau mau jadi pedagang yang baik, contoh Rasulullah. Jadi kepala rumah tangga yang baik, contoh Rasulullah. Sehingga dikabarkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada dalam diri Nabi suri taulan yang bagus, yang baik, betul. Contoh makanya kalau umatnya bikin senang Nabi juga gak cukup, betul. Makanya acara semacam ini, senang gak acara semacam ini? Senang gak? Bungah gak? Benar. Tahun harap kudu lebih tinggi, benar? Yakin? Insya Allah. Bu, kita cinta gak sama Nabi? Cinta teka Rasul? Cinta benar. Namun cinta butuh pengorbanan, Bu, betul? Butuh perjuangan. Nih di sini tadi saya dengar kata Pak Lurah, saya ajak yang minum mabok-mabokan diajak titah hadir. Anu main judi titah hadir, anu itu titah hadir. Cakep Pak Lurah, angkat jempol Pak Lurah. Kenapa? Siapa tahu datang taufik dan hidayah. Ingat, Bu, baginda Rasul punya sahabat nggak? Punya nggak? Punya nggak? Punya. Boleh saya cerita lagi, boleh nggak? Cerita dikit boleh? Nih, cerita singkat begini nih. Nih. Jadi yang suka minum minuman keras nggak usah putus asa, betul? Topiknya akan datang, betul? Nih, saya teringat jadinya. Jadi ingat omongan Pak Lurah misalnya nih. Ingat omongan Pak Lurah jadi satu, jadi luar biasa nih. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya seorang sahabat yang luar biasa. Sahabat yang luar biasa. Namanya Nu'aiman atau Abu Aiman. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Aiman. Abu Aiman yang pertama, ini sahabat Nabi paling istimewa. Suka minum homer. Minum singkat cerita lagi minum ketemu Nabi. Pas lagi minum ketemu Rasulullah. Ya Abu Aiman, kamu minum? Iya ya Rasulullah, saya minum. Digambar sama Rasulullah, sembuh. Dikira mau tobat. Besoknya minum lagi, ketemu lagi sama sahabat. Sahabat nemu Abu Aiman lagi minum. Kurang ajar engkau wahai Abu Aiman, engkau minum homer yang dirang Rasulullah. Dipukulin sehingga sahabat-sahabat yang lain bilang engkau dilaknat sama Allah ya Abu Aiman. Rasul marah digituin. Jangan kau bilang Abu Aiman kalam Allah. Tidak akan. Akhirnya ditanya Abu Aiman kenapa? Abu Aiman kunaon make nginum? Kieu ya Rasulullah. Abdi teh nuju papa. Di ditu tuh
tuh di bumi Abah, contohnya di bumi Abah lah, di bumi Abah dapat minuman seperti ini. Akhirnya dapat minum, dapat apa? Dapat apa? Minuman. Nemu minuman itu ngagoler. Apa ngagoler? Lalu dibuka. Udah dibuka, saya minum. Tiga kali sunat. Contoh itu contoh. Nah, udah gitu bagaimana? Akhirnya udah nyampe tenggorokan, eta minuman terus nyampe tenggorokan teh, ternyata bir, arak, mau dikeluarin susah, ditelan haram. Akhirnya gimana? Ditelan aja ya Rasulullah. Rasul dicandain, Rasul diheureyan ku Abu Aiman. Luar biasa, panjang cerita Abu Aiman ini. Sehingga suatu masa, nih ada cerita yang luar biasa nih sahabat ini. Suatu ketika Abu Aiman ini diajak dagang. Kemana dagangnya? Negeri Sam. Oleh siapa diajaknya? Abu Bakar As-Siddiq. Menghadap Abu Bakar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa ya Abu Bakar? Boleh nggak saya pinjem? Pinjem apa? Pinjem sahabat untuk ikut dagang. Kemana? Negeri Sam. Siapa yang kau bawa? Abu Aiman. Ketawa Rasulullah. Engkau benar bawa Abu Aiman? Iya Rasulullah. Emang kenapa? Nggak apa-apa, emang buat biarin buat asik-asikan di jalan kayak gitu. Lalu Abu Bakar ini bawa dua sahabat. Yang pertama Abu Aiman, yang kedua Suwaibid ibn Harbalah. Siapa? Namanya? Suwaibid ibn Harbalah. Dibawa Suwaibid. Diajak dua-duanya, singkat cerita nyampe negeri Sam. Bagi tugas sahabat yang lain dagang ini, dagang itu, dagang ini, jaga ini. Dan tahu Abu Bakar Siddiq ini bahwa Abu Suwaibid ini orangnya amanah, orangnya jujur. Nah contoh buat talurah nih, jujur nih. Nah gitu gimana? Wahai Suwaibid, kamu jaga makanan. Nanti jangan dikasihkan sebelum selesai kerjaan dan sebelum ada dari saya. Siap, ya Abu Bakar Siddiq. Tunggu, singkat cerita datang Abu Aiman. Ya Abu Bakar, yang lain dikasih tugas ini, itu. Kalau saya bagiannya apa? Kata Abu Bakar Siddiq, kalau kamu terserah mau kemana aja boleh. Bingung, kadang-kadang begitu. Kalau Suwaibid taat, suruh A dia A. Kalau Abu Aiman disuruh kemari, dia malah menjauh. Suruh ke kanan, dia ke kiri. Suruh ke kiri, dia ke kanan, repot. Itu Abu Aiman. Selesai, ceritanya begini. Selesai seharian, ini Suwaibid ini, Abu Aiman ini suruh kerja, tapi nggak dikasih duit. Nggak dikasih duit. Akhirnya lapar. Udah lapar, datang ke Suwaibid. Wahai Suwaibid, tolong berikan sepotong roti buat saya, sudah lapar. Oh nggak bisa Abu Aiman, kenapa? Ini amanah dari Abu Bakar Siddiq. Kalau ini amanah berarti amanah itu harus dipegang. Dan buat amanah Abu Bakar berarti amanah Rasul. Kalau sudah amanah Rasul, amanah Allah, saya tidak bisa ngasihkan. Betul ya Abu Suwaibid? Betul. Kamu tahu berhadapan dengan siapa? Dengan Abu Aiman. Suwaibid tertunduk dengan cemas. Toh harga ini Suwaibid terus dua dikerjain. Jangan Suwaibid. Selesai ke pasar, Abu Aiman nawar budak hamba sahaya. Tahu budak yang suka kerja nyawa tuh digawe kan yang mau tinggal ngomong terserah, yang penting gawe. Nah, nanya, Kang, kepada duit budak ini 10 juta, ini 15, ini 8 juta. Oh, saya punya, saya mau jual berapa? 3 juta. Murah amat. Iya 10 juta, 15 juta, 18 juta. Iya 3 juta, murah amat. Sama kayak gini poster. Cuman kenapa saya mau jual? Karena dia ada kekurangan. Kekurangannya apa? Jadi kalau dekat sama orang, dia akan bilang kalau saya ini bukan hamba saya. Kalau saya ini orang yang sudah merdeka. Ngumpul orang Madinah kabeh, orang-orang Sam, sudagar, akhirnya ngumpulin duit mau beli Suwaibid. Datang tuh orangnya, dibawa Suwaibid. Sini kamu sudah dijual. Saya bukan sahabat saya bukan budak seorang mereka. Udah tahu kekurangan kamu saya. Nah, udah beda Abu Aiman. Dibawa, akhirnya datang Abu Bakar Siddiq. Pas mau makan Abu Bakar Siddiq, Suwaibid nggak ada. Ditanya sahabat, mana Suwaibid? Akhirnya jujur. Nih, kadang-kadang jujur menyakitkan ini. Jujur. Wahai Abu Bakar, sudah saya jual.
Dijual Suhaibit sama Abu Aiman. Kemana? Ke pasar. Kenapa kamu jual? Saya mau makan nggak dikasih, saya jual. Akhirnya ini Suhaibit ini jual, Abu Aiman jual Suhaibit. Cuman jujur dia beli makanan doang dan minuman doang, sisanya selebihnya dibeliin oleh-oleh buat Rasulullah. Keren. Dia cuma ngambil makan sama beli minum, selebihnya beliin oleh-oleh buat Rasulullah. Datang ke Madinah bikin oleh-oleh ke Rasulullah, ditanya oleh duit di mana, nggak jual, kebaturan gitu, dijual, dibikin ke Rasulullah. Akhirnya itu cerita tersebut sampai diceritakan oleh Rasulullah selama 1 tahun. Di dalam Al-Quran diterangkan. Luar biasa. Nah, jadi kita ambil hikmah. Kenapa? Baginda Rasulullah orang yang berjasa, baginda Rasulullah orang yang mulia, baginda Rasulullah orang idola kita. Kalau kita emang idola sama Rasulullah, bikin senang Rasulullah. Contohnya Abu Aiman ini. Abu Aiman orangnya luar biasa, sahibul khamri, tukang mabok tadina, tapi dia kudu ingat lain kita mabok kudu eureun. Nah, karena dia dapat pahala masuk surganya Allah karena bikin senang Rasulullah. Rasulullah kalau lagi sedih lihat Abu Aiman datang, ketawa langsung bahagia. Tah, itu pahalanya. Jadi intinya bikin senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nih asas ini senang Rasulullah, Rasulullah akan senang. Satu bikin senang Rasulullah, baca sholawat, bikin maulid dan sunnah-sunnah kita laksanakan, itu bikin senang Rasulullah. Siap kita laksanakan? Siap? Yang saya pegang ilmu. Yang pertama saya dapat satu hadis yang luar biasa, dapat dari Abah juga kemarin. Ningali saya ketik ngalaret di Abah menang dah kemari. Jadi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un lisunanil mursalin. Ada kerjaan Rasulullah 4 perkara yang Rasulullah kerjakan. Yang pertama al-haya, jaga rasa malu. Yang kedua al-wata'atiru. Jadi suka pakai minyak wangi. Tadi Habib itu belum kasih minyak tuh. Cuman jangan diolesin doang. Diolesin wanginya doang gak dapat pahala. Cuman mesti baca sholawat baru dapat pahala. Jadi Rasulullah senang wangi-wangian. Yang ketiga waktu siwaka, pakai siwak, susul. Itu kerjaan Rasulullah. Lalu yang keempatnya nikah. Itu yang kerjakan oleh Rasulullah. Jadi kalau pemuda-pemudi sudah mulai siap nikah, nikahkan. Jangan sampai berbuat dosa. Insya Allah mudah-mudahan, karena waktu yang sangat luar biasa. Ini waktu sebetulnya panjang, sebetulnya luar biasa, karena saya juga mesti balik ke Bogor. Dan sekarang langsung balik, nyampe jam 7 pagi insya Allah, mudah-mudahan. Tapi insya Allah yang hadir di sini semua Allah ampuni dosanya, amin. Semoga yang hadir di sini panjang umur, yang hadir di sini Allah rezekinya tambah berkah, yang hadir di sini mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Dan jangan dimatikan yang hadir di sini kalau masih ada dosa di dalam hatinya, di dalam dirinya. Dan semoga kita kembali pada Allah sudah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa, untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Semoga yang hadir di sini semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tujuan-tujuan kita semua Allah kabulkan semuanya. Semoga yang hadir di sini anak-anak kita, adik-adik kita semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga suami-suami yang adil dan hebat, yang bisa menjaga keluarganya, dan istri-istri menjadi istri yang solehah dan semoga membina anak-anaknya. Insya Allah semua yang hadir di sini, semoga yang pertama insya Allah kita mohon tobat sama Allah. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab ibu bapak yang dirahmati Allah, saya juga takut Bu. Ini saya takutkan. Saya kadang-kadang ngaji seperti ini, saya bisa pandai baca Al-Quran, saya seperti orang pandai baca hadis, saya seperti orang pandai yang menceritakan, tetapi bisa saya takut demi Allah, demi Rasul. Saya takut tak kala lepas jasad dan ruh saya meninggal keadaan sakaratul maut, saya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang saya takutkan. Saya takut tak kala jasad saya dipenggal sama Allah, dipisahkan ruh dan jasad saya keluar dalam sakaratul maut, tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Itu saya takutkan. Saya takut di situ. Maka yuk sama-sama kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah kabulkan hajatnya. Jadi sebelum kita berdoa, yuk kita pada sholat badar bareng-bareng. Khusyukkan hati kita, ikhlaskan hati kita, mohon tobat, mohon ampun sama Allah. Semoga Allah ampunkan dosa kita dan Allah kabulkan hajat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini kita diampunkan oleh Allah, berangkat dari rumah membawa dosa, pulang dari sini membawa rahmat. Dan insya Allah kita doakan khususnya Abah
Abah Haji, abah kita nih, Abah Pelor, juga Umi, insya Allah mudah-mudahan panjang umur. Dan besok lusa ini jangan sampai lewat bulan ini harus jadi majelis taklim. Kalau sudah jadi majelis taklim, warganya siap taklim enggak? Siap taklim enggak? Ibu-ibu siap enggak? Ibu-ibu siap enggak? Ngaraji, bener. Alhamdulillah bah, janji dah terus bangun ngaraji bah. Insya Allah mudah-mudahan yuk bareng bersolawat. Kita mohon ampun sama Allah. Yang ngerokok matikan rokoknya, husukan sama Allah. Mohon ampun sama Allah, mohon tobat sama Allah. Dan insya Allah kita mudah hadir dari kabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bareng-bareng kita bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ya Rabbana Allahumma bil afiyah Allahumma bisalam bihadzal majlis wal barakah wa salam akhiratil maut. Wa syukur ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hami wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi kfir wa akrimna binair mata libil minna. Ilahi kfir wa akrimna binair mata libil minna. Wadafi masaatin anna bi ahlil bad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salli ala nabil barin biladin wala hasrin. Wa salli ala nabil barin biladin wala hasrin. Wa ali sadatin gurin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin wa abdul dhikr wa rahmatan fi hajat al-jasad wal ruh fi hal al-aqli fal hayat al-maut niskan al-qalam la ilaha illallah wa syahidna anna muhammadar rasulullah. Abdul dhikr fa'lamanahu La ilaha illallah. Allahumma La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La nabiyya ba'da
لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد نور في شريف اسماء شريف القادر الجيلاني لا يموت الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين قيوم يرزق من يشاء الله إلا ذل المقصود ورضاك المطلوب قول إلا الله الله جبار الله جدير جبار الله جدير الله يا جبار يا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولي والدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cuma ingat pesan saya, satu, ini untuk ke depan. Satu, jaga silaturahmi, betul? Jaga silaturahmi, kompak bersatu, betul? Jaga para alimil ulama, betul? Jaga para alimil ulama, jaga para habaib, jaga kiai, jaga ustadz, jaga guru-guru kita, jaga kampung kita. Jangan bikin hal apapun, jaga kiai kita, jaga agama, jaga negara, betul? Jaga agama, jaga, biar tidak ada yang bertujuan untuk hal-hal kepentingan pribadi untuk negara kita dan juga agama kita, betul? Jadi intinya jaga kekompakan, tetap silaturahmi terus, bersatu, insya Allah ini kampung akan kuat. Jaga ulama kita, betul? Jaga ulama kita, insya Allah. Mudah-mudahan ini cuma ala kadarnya dari saya. Saya minta doanya, minta doa dari jamaah semua, khusus untuk saya punya istri. Sekarang memang keadaannya lagi kurang fit, kurang sehat. Semoga diberikan kesehatan dan bisa beribadah lagi kepada Allah, juga taat sama suaminya. Dan kemarin alhamdulillah istri saya mengalami operasi, jadi kemarin gagal operasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang sudah mulai pemulihan. Minta doanya dari jamaah semua, semoga diberikan kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, kehilapan saya. Kalau ada salah kata itu dari kebodohan saya pribadi. Kalau ada benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, yang hak, yang ridha keluar dari mulut saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk orang tua saya, abah tercinta, mohon izin pamit ya, Bah. Kajutnya? Kajut tuh. Alhamdulillah, masya Allah. Siap Jun. Selamat jalan Habibana, mudah-mudahan selamat. Terakhir, masih kuat? Kori yang kita nanti-nantikan, beliau juga sama lelah.